Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Ya, soal yang pertama itu bacakan surat yang menjelaskan tentang kehambaan dan manusia diciptakan sebagai hamba dan kekhalifahan Allah. Yaitu ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Sadaqallahul adzim. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penjelasan tentang tarbiyah, ta'lim, tadris, ta'dib dan lainnya. Yang pertama yaitu tarbiyah. Tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mutarobi atau anak didik bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. Atau dalam pengertian lainnya yaitu tarbiyah adalah mendidik anak melalui penyampaian ilmu menggunakan metode yang mudah diterima sehingga ia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada ta'lim. Ta'lim secara umum hanya terbatas pada pengajaran atau proses transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan kognitif semata-mata, atau proses tidak tahu menjadi tahu. Ada beberapa ahli yang mendefinisikannya. Yang pertama yaitu ada Abdul Fattah Jalal mendefinisikan ta'lim sebagai proses pemberi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Kemudian ada yang ketiga ada tadris. Tadris berasal dari kata daras yang artinya pengajaran, adalah upaya menyiapkan murid atau mutadaris agar dapat membaca, mempelajari dan mengkaji sendiri, yang dilakukan dengan cara mudarris membacakan, menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran, menjelaskan, mengungkapkan dan mendiskusikan makna yang terkandung di dalamnya sehingga mutadaris mengetahui, mengingat, memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ada ta'dib yang berasal dari kata addaba yu'addibu yang artinya diartikan sebagai diterjemahkan olehmu sebagai cara Tuhan mengajar nabinya, sehingga Latos mengatakan bahwa kata adaba mendapatkan rekanan konseptualnya di dalam istilah ta'lim. Selanjutnya Latos menyampaikan dalam pendefinisian tentang makna adalah pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah sistem. Terus yang terakhir ada tazkiyah. Tazkiyah berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyah yang berarti
pembersihan, penyucian atau pemurnian, dan berarti tazkiyah dalam arti pertama adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela. Sedangkan arti yang kedua adalah menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Dengan demikian, tazkiyah tidak saja terbatas dalam pembersihan dan penyucian diri, tetapi juga meliputi pembinaan dan pengembangan diri. Selanjutnya nomor 3, menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran dari Dr. Aam Abdul Salam. Yang pertama yaitu ada 9 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip rohmaniyah. Yang dimaksud dengan rohmaniyah sebagai prinsip pembelajaran atau ta'lim adalah bahwa kasih sayang seyogianya menjadi cara pandang dan pola sikap dalam pengembangan seluruh komunikasi dan interaksi pembelajaran. Terus yang kedua ada prinsip takamuliyah atau integratif. Yang dimaksud dengan takamuliyah adalah bahwa pengembangan teori dan praktek pembelajaran dibangun atas prinsip keterpaduan yang sangat kokoh, sebab berdiri di atas paradigma Iqra yang menempatkan tauhidullah sebagai fondasinya. Tauhidullah menandakan bahwa alam dan kehidupan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang menempatkan Allah sebagai sentral atau asal rujukan dan tujuannya. Terus yang ketiga ada prinsip sumuliyah atau komprehensif. Yang dimaksud dengan prinsip sumuliyah adalah bahwa pembelajaran atau ta'lim meliputi seluruh entitas dan dimensi kehidupan. Dimensi kehidupan mencakup dimensi sosial dan individual, dimensi ilmu dan amal, dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada prinsip wasaliyah atau kemediaan. Prinsip wasaliyah berarti bahwa pembelajaran harus berangkat dari pemberdayaan sumber belajar. Dengan prinsip ini, pembelajaran dituntut agar benar-benar membelajarkan, bukan sekedar mengajarkan yang cenderung diartikan menyampaikan ilmu. Terus yang kelima ada prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. Prinsip tawazuniyah atau keseimbangan berarti bahwa ta'lim harus mampu menempatkan dan memperlakukan semua entitas secara tepat dan proporsional, terutama di antara entitas yang memiliki arah yang sering dipandang berhadapan atau berlawanan, seperti antara ruhiyah dengan madiyah, terus dunyawiyah dan ukhrawiyah. Kemudian ada fardiyah dan ijtimaiyah dan sebagainya. Terus yang keenam ada prinsip istimroriyah atau kontinu. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah bahwa proses pembelajaran itu berlaku secara terus-menerus sepanjang hidup manusia atau selama bumi berputar. Kemudian yang ketujuh ada prinsip waqiyah atau kontekstual. Prinsip waqiyah dalam ta'lim berarti bahwa pembelajaran harus menapak pada kenyataan dan hadir sebagai solusi terhadap permasalahannya. Terus yang kedelapan ada prinsip robbaniyah atau ketuhanan. Prinsip robbaniyah adalah ta'lim berarti bahwa pembelajaran harus menempatkan Rob atau nilai-nilainya sebagai rujukan dan tujuan utama. Kemudian yang terakhir ada prinsip uswiyah atau keteladanan. Yang dimaksud dengan prinsip uswiyah adalah bahwa nilai-nilai yang tercermin pada prinsip-prinsip di atas seperti rohmaniyah, robbaniyah dan sebagainya harus menemukan wujudnya yang konkret dalam bentuk perilaku nyata.
Kemudian nomor yang terakhir, nomor 4, menjelaskan tentang kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana isi kandungannya itu merupakan bahan pokok pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian kata Iqra dalam ayat ini bermakna membimbing manusia yang diciptakan dengan potensi dan membutuhkan bimbingan. Salah satu prinsip dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan yaitu didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi dalam dirinya. Oleh karena itu, peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Kemudian bimbingan yang dibutuhkan oleh manusia adalah bimbingan yang mengarahkan kepada kebenaran dalam ranah agama, yaitu kebenaran adalah mutlak, merupakan doktrin tanpa syarat yang dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Dalam filsafat akan didapat kebenaran yang spekulatif, logis dan rasional yang dilandasi akan keingintahuan karena atau keraguan untuk memperoleh jawaban. Sedangkan ilmu pengetahuan akan didapatkan kebenaran objektif, empirik, dan faktual yang dilakukan dengan berbagai percobaan untuk mencapai kebenaran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.